Shalom, Anda mendengarkan Renungan Harian dari Truth melalui Feivel Jorem Manuel Channel. Renungan Harian Senin, 2 Februari 2026 berjudul Pengampunan Bukan Hak Kita. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah Anda merasa berhak menahan ampun karena luka yang terlalu dalam? Hati-hati, tanpa disadari kita sedang merebut takhta Tuhan. Simak mengapa pengampunan sebenarnya bukan milik kita untuk dikendalikan, melainkan anugerah yang harus diteruskan. Seringkali kita mengucapkan kalimat "ada batas dalam mengampuni" sebagai sesuatu yang logis. Namun, di balik kewajaran itu, terdapat kekeliruan teologis yang mendalam. Kita seolah memposisikan diri sebagai pemilik sah atas pengampunan yang berhak menentukan syarat bagi sesama. Kita seringkali lupa bahwa diri kita bukanlah pemegang otoritas atas pengampunan. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 menegaskan bahwa semua manusia telah gagal dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki status moral lebih tinggi untuk menghakimi sesamanya. Di hadapan Tuhan, kita semua berada di posisi yang sama, terdakwa yang membutuhkan anugerah. Kesetaraan status sebagai orang berdosa seharusnya meruntuhkan kesombongan kita dalam menghakimi orang lain. Dosa adalah kegagalan eksistensial untuk hidup sesuai tujuan Allah. Namun Injil menawarkan pembenaran cuma-cuma. Jika keselamatan kita dimulai dari belas kasih yang tidak layak kita terima, maka pengampunan kepada orang lain seharusnya tidak lagi didasarkan pada kelayakan mereka. Pengampunan yang kita berikan harus menjadi cerminan dari anugerah tanpa syarat yang telah kita terima. Masalah utamanya adalah saat manusia menikmati ampunan Tuhan, namun tetap ingin menjadi hakim bagi sesamanya. Kita sering menggunakan anugerah untuk membebaskan diri sendiri, namun memakai hukum untuk membelenggu orang lain yang bersalah kepada kita. Menikmati pengampunan Tuhan tanpa mengampuni sesama adalah bentuk ketidakkonsistenan iman yang fatal. Pertanyaan Petrus tentang batas mengampuni mencerminkan religiositas yang masih berbasis perhitungan manusia. Petrus ingin tahu kapan kewajibannya selesai, sementara ia belum memahami bahwa pengampunan sejati tidak mengenal batasan angka atau standar moralitas manusia. Pengampunan sejati melampaui aturan hukum dan masuk ke dalam ranah kasih yang tak terbatas. Jawaban Yesus tentang 70 kali 7 kali adalah perintah untuk meruntuhkan logika perhitungan. Kerajaan Allah tidak bekerja dengan aritmatika utang piutang, melainkan dengan spiral anugerah yang memutus rantai dendam yang tidak pernah berakhir. Mengampuni tanpa henti adalah cara kita menghadirkan suasana kerajaan Allah di bumi. Melalui perumpamaan hamba yang jahat, Yesus memperingatkan bahwa murka Tuhan turun atas mereka yang egois terhadap anugerah. Sangat ironis jika seseorang yang telah dibebaskan dari utang abadi justru bertindak seperti algojo kejam bagi perkara kecil sesamanya. Ketidakmampuan kita mengampuni orang lain menunjukkan bahwa kita belum benar-benar menghargai besarnya ampunan Tuhan. Injil memanggil kita untuk berhenti menilai kelayakan orang lain dan mulai bercermin pada diri sendiri. Kita bukan distributor ampunan. Kita hanyalah penerima anugerah yang hidup karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah layak kita dapatkan. Kesadaran akan keberadaan kita sebagai penerima anugerah adalah kunci untuk melepaskan pengampunan. Pengampunan bukan berarti menyetujui kejahatan, melainkan menyerahkan hak menghakimi kepada Allah. Tantangan bagi setiap orang percaya bukanlah apakah orang lain pantas diampuni, melainkan apakah kita mau hidup konsisten dengan anugerah yang telah menyelamatkan kita.
Pengampunan adalah keputusan untuk taat pada anugerah Allah di atas luka dan perasaan pribadi kita. Mengapa terkadang kita merasa lebih sulit mengampuni orang lain, padahal kita tahu Tuhan telah mengampuni utang dosa kita yang sangat besar? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Pengampunan bukanlah milik kita untuk dikendalikan atau dibatasi. Sebagai penerima anugerah yang tidak layak, kita dipanggil untuk meneruskan pengampunan tanpa syarat kepada sesama, mengembalikan hak menghakimi hanya kepada Allah, dan hidup konsisten dalam kasih-Nya. Jangan lupa untuk subscribe Feivel Jorem Manuel Channel, like dan share video ini. Demikian renungan harian pada hari ini. Sampai bertemu lagi di video renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.